Shintoisme dan bangsa Jepang adalah dua hal yang tidak dapat terpisahkan. Kebanyakan orang akan mengatakan bahwa Shinto adalah agamanya orang Jepang. Nah, di titik paling awal ini kita perlu mengklarifikasi bahwa Shinto atau Shintoisme sendiri sebenarnya lebih menunjuk pada tradisi dan cara hidup khas masyarakat Jepang, dan bukan pertama-tama merupakan sistem keagamaan yang lengkap seperti Yahudi, Kristen, atau Islam. Dengan pengertian demikian, keutamaan penganut Shinto bukan pertama-tama tampak dalam ritual dan dogma yang diakini, melainkan dalam kehidupan sosial dan motivasi atau etos kerja pribadi. Lalu, kalau Shinto bukan sepenuhnya sistem agama yang ketat, bagaimana ia memandang keselamatan? Nah, untuk sampai pada jawaban akan pertanyaan ini, kita akan mencoba memahami 3 konsep pokok yang diakini dalam Shintoisme, yakni konsep tentang yang sakral, konsep tentang kebenaran dan pemurnian, serta konsep tentang sifat kemanusiaan dan hubungannya dengan ritual Shinto. Shinto secara harfiah berarti, jalan kami. Kami, sendiri menunjuk pada kekuatan ilahi yang menjiwai segala hal di alam semesta. Kami, melampaui kemampuan kognitif manusia sehingga tidak dapat dijelaskan secara tuntas lewat kata-kata. Kami, hanya dapat ditangkap melalui iman dan dikenali dalam bentuk ketuhanan politeistik. Mitologi Shinto mengatakan bahwa pada awal mula, muncul beberapa kami, sepasang di antaranya, yakni Izanagi dan Izanami kemudian melahirkan pulau-pulau Jepang dan kami-kami utama lainnya. Satu yang paling penting dari semuanya adalah Amaterasu, sang kami matahari. Darinya lahir keturunan para kaisar yang terus diturunkan hingga saat ini. Maka, kita dapat memahami alasan mengapa kaisar dalam waktu dan tempat tertentu juga dijadikan sebagai objek pemujaan Shinto. Lebih lanjut, Shinto menaruh kepercayaan pada kami, yang memiliki kekuatan mencipta dan menyelaraskan atau misubi dan kehendak yang benar atau makoto. Manusia harus menyelaraskan diri dengan makoto demi mendapat kekuatan mistik yang membawa kebaikan bagi hidupnya. Inilah yang dapat kita pahami sebagai aspek pertama Shinto tentang keselamatan. Sikap utama yang mesti dibangun oleh penganut Shinto di hadapan yang sakral adalah kebenaran hati atau hati yang sejati, serta ketulusan dalam pekerjaan dan relasi. Manusia mesti terus-menerus melakukan pemurnian fisik dan spiritual demi memperoleh magokoro, yakni suatu keadaan pikiran serta batin yang cemerlang, murni, dan tulus. Keadaan tersebut memungkinkan persekutuan antara kami dan manusia sehingga setiap manusia dapat menerima berkah dari kami. Nah, inilah aspek kedua yang dapat kita pahami sebagai konsep keselamatan dalam Shintoisme. Menurut Shintoisme, sejarah kehidupan itu kekal, tiada hari akhir. Inilah yang membuat para penganut Shinto yang murni dan tidak bercampur dengan tradisi agama lain seperti Buddhisme, tidak menaruh perhatian besar pada ritus pemakaman apalagi gambaran setelah kematian. Sejarah hidup dunia dan manusia berlangsung secara siklis dan berpusat pada kenyataan, di sini dan saat ini, atau yang mereka sebut sebagai nakaima. Syarat untuk terlibat dalam kekekalan hidup dunia itu adalah menjalani hidup individu dan sosial secara penuh dan seberharga mungkin. Dari keyakinan inilah kita dapat memahami alasan mengapa orang Jepang pada umumnya memiliki cara hidup dan etos kerja yang begitu kuat dan menghargai waktu. Inilah aspek ketiga dalam konsep keselamatan Shinto. Manusia pada hakikatnya adalah anak kami. Setiap individu bersifat suci dan berkodrat ilahi, maka masing-masing harus saling menghormati. Namun, dalam kenyataannya sifat sakral manusia jarang terungkap atau tampak, maka perlu penyucian untuk menghilangkan debu dan kotoran yang menutupi pikiran dan batin manusia. Macam-macam ritual dan festival, baik yang harian, temporal sesuai fase kehidupan, atau hari-hari raya, dilaksanakan dengan struktur pokok atau garis besar yang kurang lebih sama. Struktur ini sangat relevan dengan pemikiran Victor Turner dan Arnold van Gennep tentang tahapan-tahapan ritual. Ritual diawali dengan penyucian atau harae sebagai tahap praliminal. Langkah berikutnya adalah pengucapan doa atau norito oleh pemimpin ritual dan penyampaian persembahan. Inilah tahap liminal. Ritual kemudian diakhiri dengan pesta atau naorai sebagai tahap postliminal. Persekutuan antara kami dan manusia ditandai dengan makan sehidangan dengan kami, misalnya dengan meminum sake yang menjadi persembahan bagi kami saat ritual. Konsep dan ritual penyucian ini menjadi aspek keempat dalam paham keselamatan Shinto. Akhirnya,
Kendati tidak ada rumusan dogma yang ketat dan lengkap tentang kehidupan pasca kematian, kita dapat menangkap sejumlah keyakinan dan keutamaan pokok dalam tradisi Shintoisme yang berhubungan dengan keselamatan. Keyakinan itu dapat disimpulkan dalam 4 konsep. Pertama, penyelarasan manusia dengan makoto atau kehendak kami. Kedua, pemurnian diri manusia untuk mencapai magokoro atau pikiran dan batin yang murni. Ketiga, hidup sepenuhnya saat ini atau nakaima. Dan keempat, penyucian manusia demi persekutuan dengan kami.